Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi saya akan melanjutkan kembali cerita Suami Budaku episode 22. Lukas. Bella menatap Lukas yang menatapnya dengan penuh kekecewaan. Sin melihat Lukas dengan pandangan bingung, namun tak beberapa lama ia sadar situasi ini. Lalu tersenyum miring, berjalan mendekati Bella, mengambil tangan Bella dan berjongkok di hadapan Bella. Bella terkejut melihat Lukas yang datang tiba-tiba dan lebih dikejutkan lagi melihat sikap Sin yang seenaknya. Bella, aku ingin kau menjadi kekasihku kembali, ucap Sin lantang, membuat para pengunjung restoran menatap Sin dan Bella. Lukas melihat itu semua dengan pandangan dingin. Tangannya terkepal erat. Kesabarannya sudah habis. Ia sedari tadi bersembunyi di balik tembok dan mendengarkan percakapan Sin dan Bella. Sedangkan Bella menatap Lukas dan Sin secara bergantian. Apa yang harus dia lakukan? Kenapa Sin seperti ini? Lukas mendekat ke arah Bella dan Sin, lalu mengambil tangan Bella yang dipegang oleh Sin, menarik Bella dan memeluknya dengan erat. Jangan merebut apa yang sudah menjadi milikku, ucap Lukas dengan penekanan menatap Sin dengan dingin. Semua pengunjung restoran mulai berbisik-bisik melihat mereka tanpa ada yang berniat menghentikan Lukas dan Bella. Sin hanya mendengus dan berdiri kembali menatap Lukas dengan tersenyum miring meremehkan. Bella benci situasi ini. Entah kenapa dia ingin lari saat ini juga dan tidak ingin berada di tengah-tengah Sin dan Lukas. Bella mencoba melepaskan diri dari pelukan Lukas, namun Lukas menatapnya dingin dan tajam, membuat Bella takut. Lukas tak pernah menatapnya dengan sorot mata seperti ini. Bella selalu melihat sorot mata Lukas yang penuh cinta ketika dengannya. Tapi kenapa mata itu seakan menunjukkan kekecewaan? Bella langsung diam dan tak berani bergerak sedikit pun. Ia memilih tetap berada di pelukan Sin. Maaf, sepertinya Anda salah. Dia itu milikku dan kau sudah merebutnya dariku, ucap Sin tersenyum miring. Lukas tersenyum lebar menunjukkan gigi taringnya. Senyum yang sangat mengerikan ditunjukkan Lukas membuat Bella menatap Lukas dengan takut dan lebih memilih menenggelamkan kepalanya di dada Lukas. Jangan berbicara omong kosong cacingan, ucap Lukas dingin. Sin terkekeh menatap Lukas. Tidak ada ketakutan di mata Sin. Aku tidak berniat bermain dengan seorang bocah sepertimu, tunjuk Sin. Berikan Bella padaku, kau tak pantas mendapatkannya, ucap Sin dengan wajah dingin dan datar. Lukas menutup matanya. Emosinya sudah berada di puncaknya. Ia ingin sekali mengeluarkannya sekarang, namun Bella masih di pelukannya. Dan tubuh Bella bergetar hebat. Lukas mengangkat wajah Bella di pelukannya. Bella menangis. Bibirnya juga berdarah karena menahan isakan tangisannya agar tidak diketahui Lukas. Baby, Lukas menatap wajah Bella kaget dan menghapus air mata Bella. Lukas, stop, aku takut, ucap Bella terbata dan terisak menatap Lukas dengan takut. Sepertinya Lukas membuat Bella takut. Tak ingin membuat Bella menangis lebih kencang, Lukas menggendong Bella berdal style dan membawanya keluar dari restoran. Ketika akan melewati Sin, Lukas berbisik pelan kepada Sin, lalu keluar dari restoran membawa Bella ke kamar hotel. Sin tersenyum licik dan mengepalkan tangannya kuat. Tunggu aku di pantai, kita akan melakukan sedikit permainan di sana. Kalau kau takut, kau bisa lari selama aku membawa istriku tidur. Ucapan Lukas tadi membuat Sin menahan amarah. Dia sudah mencari Bella sejak lama dan langsung disuruh pergi. Jangan harap ia akan mengambil Bella kembali dengan cara apapun.
Lukas menggendong Bella dalam diam menuju hotel. Bella merasakan sikap Lukas yang dingin kepadanya. Biasanya Lukas akan terus menggodanya atau mengucapkan kata-kata cinta yang berbau mesum agar Bella tersipu malu. Tapi sekarang Lukas diam menatap lurus ke depan, tak ingin menatap Bella yang ada di gendongannya sampai mereka memasuki kamar hotel. Lukas meletakkan Bella di ranjang dengan pelan. Bella masih menatap Lukas yang masih dingin, tak mau membuka mulutnya. Sedangkan Lukas mulai pergi, namun Bella menahan tangan Lukas. Lukas berusaha tenang, tak mau menunjukkan emosinya kepada Bella. Ia tahu, sedari tadi menatapnya terus, dan ia berusaha agar tidak menatap mata Bella yang memancarkan kesedihan dan ketakutan itu. Lukas tak mau terjebak dengan mata itu, sehingga melupakan janjinya dengan laki-laki brengsek tadi, yang seenaknya menyentuh tangan Bella. Laki-laki tadi mengibarkan bendera perang kepada Lukas. Oleh karena itu, Lukas harus menerimanya dan bertarung secara jantan. Tapi sepertinya Bella tak membiarkan dirinya untuk tidak menatap mata biru indah milik Bella. Lukas menutup matanya pelan dan berbalik melihat Bella, mencoba tersenyum seperti biasa. "Apa kau kangen kepadaku, baby? Aku ingin mengambil obat untuk mengobati bibirmu, tapi sepertinya kau tak ingin ditinggal suami tampanmu ini," ucap Lukas menggoda Bella. Bella menatap Lukas sedih dan mulai kembali menggigit bibir tipisnya. Lukas mendekati Bella dan mencium bibir tipis yang sudah menjadi candunya itu. Menjilat bibir bawah Bella yang berdarah, menyesap rasa asing, namun Lukas menyukainya. Lukas memegang tengkuk Bella, memperdalam ciuman mereka. Tampaknya Lukas mulai hilang kendali, mengingat kejadian bersama Sin tadi membuat Lukas kesal dan terus mengabsen mulut Bella dengan lidahnya. Bella berusaha melepaskan dirinya dari Lukas. Ia mulai kesulitan menghadapi Lukas yang sepertinya tidak juga melepaskan panutannya. Lenguhan Bella membuat Lukas sadar dan langsung melepaskan ciumannya dan melihat Bella yang sudah mulai menangis. Maafkan aku, baby," Lukas meluk Bella. Kenapa Lukas menjadikan Bella pelampiasan emosinya? Lukas mengelus punggung Bella, menenangkannya, sedangkan Bella sudah mulai terisak kecil. Lukas melepaskan pelukannya dan mengelus pipi Bella, menatapnya lembut, lalu mengecup kedua mata Bella. "Jangan menangis. Aku tidak suka mata indahmu menjatuhkan mutiaranya," ucap Lukas tersenyum lembut. Bella langsung menenggelamkan kepalanya di dada Lukas, menarik Lukas untuk tidur bersamanya juga. Lukas pun menaiki ranjang dan memeluk Bella erat, mengelus punggung Bella dengan lembut. Lukas," ucap Bella. Hening. Lukas tetap mengelus punggung Bella, memberikan kenyamanan untuk Bella, membiarkan Bella bercerita sendiri. Lukas tak mau memaksa Bella untuk menceritakan semuanya padanya. Ia akan menunggu Bella sampai ia menceritakan sendiri masalahnya kepada Lukas. Maafkan aku," ucap Bella sambil menenggelamkan kepalanya lebih dalam di dada Lukas. Lukas tetap diam dan mengelus rambut Bella, membiarkan Bella melanjutkan ceritanya. "Dia adalah Sin, kekasihku dulu ketika waktu SMA. Aku mengira dia meninggalkanku, tetapi ternyata terjadi kesalahpahaman di antara kami," ucap Bella. "Bella," panggil Lukas. Bella mengangkat wajahnya melihat Lukas, sedangkan Lukas tersenyum lembut menatap Bella. "Aku ingin bertanya," ucap Lukas menyentuh hidung mancung Bella. "Apa?" tanya Bella. "Apa kau ingin kembali bersamanya?" Lukas tersenyum lembut menatap Bella, namun di dalam hatinya tentu saja ia penasaran dengan jawaban Bella. Bella diam menatap mata Lukas yang memiliki warna biru seperti matanya, namun mata Lukas tampak lebih biru seperti warna di langit yang cerah.
Tapi di balik mata Lukas tampak juga kesedihan di dalamnya. Bella bingung apa yang harus ia jawab. Jujur, dulu ia sangat menanti saat-saat di mana Sin kembali ke hadapannya. Namun siapa sangka Tuhan menitipkan Lukas juga padanya, memberikan sedikit kesembuhan di luka hatinya yang sudah lama tidak diobati. Tapi siapa sangka jika ia sudah merasa nyaman dengan Lukas, dan tiba-tiba Sin kembali ke hadapannya, seolah-olah takdir sedang mempermainkan hatinya. Bella tampak menggigit kembali bibirnya. Ia tak tahu harus menjawab apa, sedangkan Lukas yang melihat itu hanya tersenyum lembut. Bella sepertinya masih belum mencintainya dan masih ragu akan perasaannya sendiri. Lukas mengelus bibir Bella agar ia tidak menggigit bibirnya kembali. "Jangan dijawab, baby. Lupakan pertanyaanku tadi dan sekarang tidurlah," ucap Lukas lembut, lalu mengelus rambut Bella, memberikan kehangatan kepadanya. Sedangkan Bella mulai menutup matanya, menikmati sentuhan lembut Lukas di kepalanya. Bella menyukai ini, dan Lukas tahu cara memperlakukan Bella dengan lembut sampai Bella menguap lebar dan mulai memasuki alam mimpinya. Lukas tetap diam dan mengelus rambut Bella cukup lama sampai Lukas merasakan nafas teratur Bella yang ternyata sudah lama memasuki alam mimpi. Lukas bangkit dengan pelan, tak ingin membangunkan Bella, lalu mengambil selimut untuk menyelimuti tubuh Bella. Lukas mengecup kening Bella, menatap Bella dengan sayang. Setelah itu, Lukas keluar dari kamar hotelnya. Lukas berjalan ke arah pantai sampai menemukan sebuah punggung yang Lukas kenali. Tatapan Lukas mulai berubah dingin. Ia menghampiri Sin yang sedang menatap pantai. Sampai Lukas berdiri samping Sin, mereka hanya diam. Tetapi di hati masing-masing sudah tersimpan luapan emosi yang siap diledakkan. Sin melirik Lukas yang tidak membuka suaranya dan masih sibuk menatap pantai. Mau tak mau, Sin harus membuka suara terlebih dahulu. "Bella itu kekasihku dulu," ucap Sin santai. Lukas tak ingin merespon apapun dan masih saja tetap diam. "Dan aku ingin membawanya pulang menjadi istriku sekarang," ucap Sin, sedangkan Lukas mengepalkan tangannya mendengar kata istri dari mulut Sin. "Jauhi Bella, dia tak pantas untuk bocah sepertimu," ucap Sin dengan senyum meremehkan. "Sin, kau benar-benar membangunkan singa yang tertidur." Lukas tampak menatap Sin dengan dingin. "Baiklah, habis sudah kesabaran yang ditahannya sedari tadi. Aku peringatkan kau untuk yang terakhir kalinya." Lukas langsung menumbuk perut Sin dengan cepat dan kuat. Sin tidak bisa menghindar, tersungkur ke pasir pantai. Semua orang langsung menatap Lukas dan Sin. Sin tampak kesakitan dan memegang perutnya. Tumbukan Lukas main-main tampaknya. Lukas mendekati Sin yang kesakitan akibat ulahnya, namun Lukas tak peduli. Dan saat itu juga Lukas langsung mengangkat kakinya, menginjak dada Sin kuat, membuat Sin terbatuk. "Dengarkan ucapanku, cacingan." Lukas menarik telinga Sin, membuat Sin terpekik kesakitan. "Jangan menyentuh milikku," ucap Lukas tajam sambil tersenyum menunjukkan gigi taringnya. Sin hanya bisa melototkan matanya melihat iblis di depannya.